إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling diutamakan, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat berangkai salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mari senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita tergolong dalam umatnya yang mendapat syafaat yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi khotib mengingatkan untuk kita, terutama untuk diri khotib sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita, yang mana takwa ini adalah kunci kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah hal yang umum bahwasanya sesuatu yang kita miliki, tentulah kita ingin mengambil, merasakan manfaat dari sesuatu yang kita miliki tersebut. Apa guna sepatu kalau kita tidak memiliki kaki? Apa manfaat handphone yang canggih, layar yang terang, suara yang jernih, kalau mata pun buta, telinga pun tuli? Apa guna kereta yang bagus kalau tubuh pun lumpuh? Demikian juga dengan iman. Apa guna iman kalau kita tidak merasakan, kalau kita tidak bisa merasakan manis, nikmat, indahnya beriman? Seseorang yang merasakan manisnya beriman pasti akan merasakan manis ketika sujud dalam sholat, nikmat ketika berlapar dan berhaus ketika dalam berpuasa, indah ketika menginfakkan sebagian hartanya, indah ketika melaksanakan tuntutan dari nilai-nilai iman tersebut. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia
akan mendapatkan manisnya, nikmatnya, indahnya beriman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diberikan hati. Di dalam hati tempat bertumbuh sejuta rasa. Apa yang paling dominan di hati, itulah yang menjadi kecenderungan kita. Bahwasanya kita cinta kepada harta, pangkat dan jabatan, tentu. Kita cinta anak dan istri, pasti. Siapa yang tidak cinta anak dan istrinya? Dan agama pun tidak pernah melarang. Persilahkan, cintailah apa yang perlu engkau cintai. Cintailah harta, pangkat dan jabatan, mencintai bangsa dan negara, mencintai anak dan istri. Tetapi cinta kepada alam semesta dan isinya ini, cinta kepada hal-hal yang bersifat duniawi, ada batas kesadaran. Pasti suatu saat akan berpisah. Kita cinta kepada harta, harta akan binasa, ataupun harta mungkin dirampok. Cinta kita kepada pangkat dan jabatan, ada waktunya pensiun. Cinta kita kepada anak dan istri, ada masanya anak dan istri meninggalkan kita, ataupun kita yang meninggalkan anak dan istri kita. Inilah batas kesadaran itu, supaya dia tidak berurat dan mengakar di dalam hati. Kepada Allah dan Rasulnya, cinta yang tak akan mengenal batas, tempat dan waktu. Kesanalah idealnya. Rasa cinta kita ini kita pupuk dan tumbuh kembangkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ciri atau cara seseorang bisa merasakan nikmatnya beriman. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia cinta kepada sesama hamba, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan. Kalau sudah cinta karena kepentingan, sebatas kepentingan kita antara sesama manusia, kita pasti loyal, taat, cinta, setia. Begitu kita merasa kepentingan kita diabaikan, kita jadi musuh nomor satu. Pantas saja dalam panggung politik ada istilah mengatakan tak ada teman yang abadi, yang ada tujuan abadi ataupun kepentingan abadi. Hari ini teman, besok jadi lawan. Hari ini disanjung, besok ditendang. Agama mengajarkan kepada kita cintai sesama hamba hanya karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mencari kehormatan diri, karena Allah Subhanahu wa taala saja. Islam membebaskan ras kita dari ras dan diskriminasi dan ikatan akidah jauh lebih kuat dari ikatan darah. Tidak ada persaudaraan yang lebih kokoh selain persaudaraan yang diikat oleh nilai-nilai akidah. Bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Persaudaraan semacam itulah yang menghadirkan manisnya iman, kenikmatan iman, karena imanlah yang mengayomi itu semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah bagaimana cara atau ciri kita bisa merasakan nikmat dan manisnya beriman. Wa ayyakruha ayyahuda fil kufri kama yakruhu ayyudafa finna.
kezaliman, kebatilan, ketidakadilan, maksiat, sebagaimana dia benci kepada api neraka. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka masuk neraka. Mendekat saja pun kita tidak mau. Seperti itulah hendaknya sikap kita, kebencian kita menghadapi apa yang namanya kemungkaran, kezaliman, kebatilan, ketidakadilan. Rasul mengajarkan kepada kita, apabila kamu melihat kemungkaran, ubah itu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lidah, kalau tidak sanggup dalam hati. Setidaknya jangan join dengan yang namanya kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, ketidakadilan. Mengubah kemungkaran dengan tangan itu simbol power. Yang punya power atau kekuatan adalah penguasa, yang mana penguasalah yang punya senjata, punya dana, sistem, strategi. Ada yang memberantas kemungkaran dengan lidah, dengan bicara. Para muallim, para kiai, ulama, muballigh, para wakil-wakil rakyat di DPR, ubah kemungkaran, sampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kemudian ada yang dalam hati saja. Ini biasanya banyak rakyat yang banyak. Kalau bicara tidak didengar, kalau bicara takut apa akibatnya. Dalam hati saja, setidaknya tidak join dengan yang namanya kemungkaran. Karena ketika yang makruh berjalan, yang mungkar juga berjalan, sama-sama berjalan. Kemudian yang mungkar ini mendapat hukuman, yang makruh juga pasti akan merasakan dampak dan akibatnya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang serba singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, terutama buat khatib pribadi sendiri. Mudah-mudahan isi khutbah ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين المالك وبارك أصحاب الغرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان لسان الأحوال ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallama ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل